Tes, tes, tes. Jawab halaman 1. Masih kakak. Tes. Halo semua. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari mengenai BIPER untuk ujian nanti ya. Karena sekarang ada banyak PPT sekitar 250-an lebih. Jadi di sini saya mau menjelaskannya mengenai poin-poin penting dan juga kayak beberapa diagram atau beberapa grafik yang mungkin membingungkan gitu bagi teman-teman semua. Apalagi di sini kan banyak catatan ya. Catatan itu mungkin bisa dibaca ya, tapi jadi saya menekankan kembali kalau beberapa kayak grafik-grafik tertentu itu sangat sulit dipahami gitu. Jadi saya pengen menjelaskan bagian situnya aja. Untuk yang perlu catatan tambahan, nanti bisa langsung ditanya lagi melalui di kolom diskusi atau pertanyaan nanti. Oke, sekarang kan PPT pertama ya, slide pertama mengenai pembelajaran ya pada hewan. Jadi ada 2 pertanyaan penting nih. Mengapa Anda perlu belajar dan juga apa fungsi belajar bagi Anda? Nah, kita kan mulai BIPER ya. BIPER itu kan biologi perilaku yang mana perilaku ini mesti pada hewan. Oke. Kita kan sudah mengetahui ya kalau proses belajar itu sangat penting gitu bagi yang namanya makhluk hidup, bagi yang namanya hewan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bu Lulu mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau proses belajar itu kayak sesuatu yang dia itu ada berbagai macam gitu bentuknya. Nah, tapi kalau di sini berdasarkan PPT ini kita akan langsung ke dalam contoh kasusnya yaitu kasus dalam vokalisasi burung. Oke, vokalisasi burung. Nah, di sini saya akan langsung kantong kasusnya ya. Setelah dilihat lagi, oke, di bagian sini, vocal learning in burung itu kan pasti mempunyai tipe suara yang berbeda-beda ya. Ada burung merpati itu suara yang gimana, ada burung beo itu suara yang gimana, atau burung kayak sparrow atau kayak sejenisnya segala macam itu suaranya gimana kan beda-beda kan. Nah, itu bagaimana sih mereka mempelajarinya gitu kan? Bagaimana cara mereka mempelajari suara-suara berbeda itu? Nah, kita bisa lihat dari grafiknya dari sini nih. Nah,
dari yang bagian sini. Oke, di sini. Cara membaca grafik ini, yang pertama, burung itu yang pertama, dia itu belajar dari suara target song. Nah, target song ini bisa berasal dari mana sih? Apakah bisa berasal dari spesies lain atau bisa berasal dari spesies sendiri? Nah, target song ini dia itu sebentar. Oke. Oke, di sini target song. Nah, burung itu awal mula itu seperti kita, meniru. Mereka tuh meniru, menghafal dan meniru. Nah, burung tuh kayak kita belajar dalam berbicara. Mereka tuh menghafal dan meniru. Jadi burung itu awalnya tuh setelah setelah dia tuh menetas atau segala macam pada periode kritisnya, nanti kita jelaskan mengenai periode kritis atau periode sensitif. Nah, dia itu meniru atau dia itu menghafal suara apapun gitu yang dari spesies burung tertentu, bisa spesies yang sama atau spesies yang berbeda. Nah, kuncinya di sini adalah meniru dan menghafal. Nah, jadi kalau misalnya burung ya dipaparkan pada suara. Nah, biasanya dia itu akan menghafal suara tersebut ya. Dia akan menghafal lalu dia itu setelah itu dia akan mengoceh. Nah, mengocehnya itu disebut dengan subsong. Nah, subsong. Jadi ketika dia meniru atau menghafal suara, nah pada saat itu juga dia kayak mengoceh gitu, mencoba meniru dari suara target. Suara target. Oke. Subsong itu mencoba meniru suara target. Subsong ini kalau misalnya di kita, di manusia, itu kayak ocehan bayi gitu. Dia kan nggak jelas ngomong apa segala macam. Nah, itu cuma meniru apa yang dia sudah hafalkan gitu. Lalu kita kembali ke grafik sini. Nah, prosesnya itu ada di sound system. Nanti kita akan belajar sound system itu isinya apa aja sih. Nah, setelah itu ocehan itu yang dari sound system ini ya, itu sound system ini kan bisa katakan dengan suatu organ di otak, suatu bagian di otak yang dia itu memproduksi suara ya, song produce. Nah, song produce ini bisa berupa subsong atau bisa juga yang namanya plastic song. Nah, ini tingkat lanjut daripada subsong. Jadi, misalnya si burung itu sudah menghafal, misalnya si burung sudah mencoba meniru suaranya gimana. Nah, habis itu si burung itu dia itu mencoba bernyanyi. Nah, mencoba bernyanyi di plastic song ini dia mencoba bernyanyi. Bernyanyi dan mendengarkan suaranya. Nah, burung ini tuh mencoba bernyanyi gitu. Dia tuh pengen tahu gitu suaranya gimana. Nih, di bagian sound produce. Makanya ada namanya auditory feedback. Nah, apa sih auditory feedback? Nah, misalnya gini, kalau misalnya kalian mendengar suara kalian sendiri, itu kan kalian tahu gitu, apakah suara itu benar atau enggak. Nah, burung juga sama. Jadi, kalau pada saat suara tersebut dihasilkan, nah, burung itu kayak mengoreksi gitu, apakah suara yang dihasilkan itu mirip dengan apa yang dihafal, atau dia itu tidak mirip dengan apa yang dihafal gitu. Nah, gitu prosesnya gitu. Jadi, pertama, dia itu menghafal apa di sini suaranya yang dari burung lain, dari burung jantan, dari burung dewasa gitu. Setelah dihafal, dia mencoba gitu meniru suaranya, subsong dan juga plastic song. Dia mencoba meniru suara yang dihafal itu. Nah, hasil tiruannya itu nanti dikoreksi lagi sama dia. Apakah sesuai dengan apa yang dia hafal atau enggak? Kalau misalnya dia sesuai, ya udah aman. Tapi kalau misalnya kurang sesuai, ada namanya song evaluation. Nah, song evaluation ini kayak suatu prosesnya di mana dia tuh mengevaluasi ya suara tersebut gitu supaya apakah sama atau enggak gitu supaya sama hasil outputnya itu sama dengan suara target, intinya begitu kalau di bagian pembelajaran vocal learning di burung intinya gitu. Nah, oke, sekarang kita grafik kedua ya. Oke, target ini berhubungan dengan target song. Oke, kita lihat ini ada juvenile male, ada adult man. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya burung berkicau itu ya burung bersuara, itu rata-rata atau sebagian besar itu merupakan jantan ya, jantan. Burung berkelamin jantan. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya kalau misalnya berkicau itu untuk pertama mengundang yang namanya mengundang female atau betina. Nanti kita jelaskan lagi dalam yang namanya reproduksi ya, seksual ya itu. Nah, setelah itu, maaf. Oke, kita ngomong lagi ke song target. Di sini
adult male atau jantan dewasa, dia kan memberikan suara. Dia itu kayak sebagai contoh bagi juvenile male atau sebagai memberi contoh bagi anak-anaknya supaya suara itu gimana sih bentukannya gitu. Kayak misalnya kalian belajar suara dari orang tua kalian gitu. Nah gitu. Jadi si adult male sebagai contoh gitu target songnya. Nah setelah itu ini kan ada arah panah nih ya. Ada arah panah di sini template learning ya. Ini ada arah panah. Jadi bisa diibarat kata ini kayak adult male ini memberi contoh kepada juvenile male. Nah setelah itu juvenile male ini kan salah jantan muda ini dia itu akan menghasilkan suara. Dia akan menghasilkan suara di sini nih, menghasilkan suara. Nah, menghasilkan suara. Nah, itu kemana sih? Nah, setelah misalnya dengan berbagai macam grafik yang ini ya, ini kan udah ini ya. Dia tuh menghasilkan suara tuh. Nah, menghasilkan suara tujuannya apa? Tujuannya ke si betina. Nah, si betina. Nah, betina inilah yang menilai apakah suara itu cocok atau enggak bagi dirinya gitu. Nah, feedbacknya apa? Feedbacknya itu social feedback ini. Kalau misalnya betina menerima, berarti suara itu disimpan. Satu hal ya, kalau misalnya si betina itu menerima, suara itu akan disimpan. Tapi kalau misalnya si betina itu menolak, biasanya suara itu akan dihapus. Jadi satu prinsip yang lagi yang saya perlu tambahin di sini adalah si burung muda ini ya, si juvenile male ini, dia tuh tidak meniru satu suara doang. Dia meniru banyak suara. Dia meniru banyak suara dari si adult male ini, si jantan dewasa. Setelah misalnya dia meniru banyak suara ya, nah dia itu menghasilkan suara, dia ngomong ke si betina gitu. Nah si betina ini suka suara yang mana nih? Apakah suara A, suara B, suara C? Nanti habis itu ada feedbacknya dari situ. Nah kalau misalnya feedbacknya bagus, maka suara itu akan dipertahankan. Kalau misalnya feedbacknya jelek, ya suara itu akan dihapus atau dilupakan gitu. Intinya begitu dari sini. Oke. Nah, oke dari sini ya. Oke, kita langsung ke bagian sini. Oke, jadi di burung itu ya mekanisme dari fisiologisnya itu, bagaimana sih burung itu memproduksi suara, bagaimana sih burung itu menghafal atau kayak mengoreksi ya, mengevaluasi suara yang dia terima gitu. Nah, ada namanya bagian dalam otak burung yang disebut dengan VH HVC ya gitulah, maaf bahasa Inggris saya kurang, high vocal center. Nah, di bagian high vocal center ini dia itu fungsinya untuk apa sih? Dia itu fungsi utamanya itu sebagai pengontrol gitu, pengontrol dari suara itu. Jadi apapun apapun yang masuk, apapun yang ingin dikeluarkan oleh si burung itu akan dikeluarkan dari HVC ini. Dia itu seakan-akan kayak bagian penting dalam di otak yang fungsinya untuk bersuara lah kalau di burung itu. Nah, di sini ya, di grafik sini kita bisa lihat lagi, kalau misalnya ada dua jalur utama, yaitu ada direct pathway dan juga indirect pathway. Nah, ini beda nih. Kalau direct pathway itu fungsinya di bagian sini, pusat pengontrol suara. Ini direct pathway. Kalau pengontrol proses belajar itu namanya indirect pathway. Nah, oke. Dari sini kita dapatkan kalau misalnya direct pathway itu proses buat mengeluarkan suara. Proses pengeluaran suara. Nah, kalau indirect pathway itu proses pembelajaran suara. Ya gitulah, pembelajaran suara. Nah, sip. Oke. Bentar. Oke. Oke. Nah, di sini. Nah, oke kita bahas tentang direct pathway dulu ya. Direct pathway atau proses gimana sih burung itu mengeluarkan suara ya. Nah, yang pertama, yang pasti ya HVC, HVC. Di sini dia tuh fungsinya untuk mengeluarkan perintah gitu kepada burung agar dia itu mengeluarkan suara. Ini seakan-akan kayak presiden yang memberikan perintah kepada jenderalnya. Nah, di bagian RA itu kan kalau nggak salah apa sih robust atau robust arti itulah intinya. RA itu dia itu akan menyalurkannya lagi ke NX11 atau N12. Nah, oke saya bahas dulu nanti bagian ke batang otak. Batang otak terus ring. Oke, dari sini kita bahas dulu di bagian direct. Oke, HVC ini dia akan memberikan perintah kepada si burung. Nah, memberikan perintah kepada si burung agar bersuara. Nah, perintahnya itu diterjemahkan oleh si RA ini, diterjemahkan.
diterjemahkan. Nah, diterjemahkan menjadi apa? Menjadi apa namanya? Output motorik. Nah, jadi output motorik. Nah, setelah diterjemahkan ya, ini kan RA ini kan kayak penerjemah dari si perintah dari HVC. Setelah diterjemahkan, lalu akan dialirkan ke nukleus 12 ini. Nah, dari nukleus 12 nanti dia akan ke batang otak, lalu ke syrinx atau dia itu sebagai kayak pita suara gitu. Nah, segala nada atau apapun itu semuanya berasal dari HVC, lalu diterjemahkan oleh RA atau di sini robus archisacium, lalu disalurkan ke N nukleus 12 ini. Nah, nukleus 12 ini akan menyalurkan ke batang otak lalu ke syrinx atau pita suara. Dari situ ya, itu bagaimana sih awal mula si burung itu mengeluarkan suara begitu. Nah, proses menariknya tuh ada di sini, di indirect pathway. Oke, proses menariknya di sini. Tadi kan kita udah tahu ya, kalau misalnya di sini ya, semuanya itu kalau mau menghasilkan suara, HVC ke RA, lalu ke N12, habis itu ke ya nerve trachea dan syrinx lah ya, atau ke yang bagian mengeluarkan suara ya. Nah, proses belajar itu dia tuh harus melewati 3 tahapan lagi sebelum ke RA, sebelum diterjemahkan gitu perintah dari si HVC. Awalnya kan si HVC ini kan memberikan perintah lah ya, memberikan perintah suara gitu kepada si burung. Nah, lalu dia itu akan ke ini, ke organ X. Ke organ X si burung. Fungsi organ X ini apa sih? Fungsi organ X itu dia itu sebagai fungsi organ X itu dia itu sebagai apa namanya? Membandingkan apa yang dia terima membandingkan dengan apa yang diterima gitu. Jadi organex ini fungsinya kayak dia itu mendikte gitu, kayak perintah ini tuh apakah sama gitu, perintah ini tuh apakah sama dengan apa yang telah saya terima, apa yang telah saya hafal gitu, apakah perintah ini dia itu memiliki kecocokan dengan apa yang saya hafal. Nah, kalau misalnya cocok, oke gitu ya. Setelah itu dia akan ke DLM. DLM itu ya sebagai organ penghubung lah ya, sebagai region penghubung. Setelah ke DLM, lalu bagian pentingnya di sini ke Elman. Nah, Elman itu dia itu fungsinya untuk mengevaluasi. Nah, mengevaluasi. Menilai lah, ibarat kata begitu, menilai. Apakah suara cocok atau enggak. Oke, di sini udah paham lah ya. Pertama perintah tersebut dikeluarkan oleh HVC. Nih dari sini. Lalu ke organ X, yang mana organ X ini kan organ penting ya. Organ X itu fungsinya buat apa sih? Organ X itu ya untuk membandingkan apa yang diterima. Untuk dia tuh menilai, salah. Untuk dia tuh kayak mengoreksi gitu. Mengoreksi apa sih? Apakah sesuai dengan ingatan yang terima? Apakah suara tersebut pas gitu dengan apa yang diterima, apa yang dia ingat? Kalau misalnya pas, kita lanjut ke DLM. DLM ini kayak organ penghubung, kayak jembatan penghubung. Lalu ke Elman terakhir. Elman ini dia tuh kayak menilai gitu, apakah suara ini perlu diperbaiki lagi atau enggak. Kalau misalnya perlu diperbaiki lagi, maka dia akan ke organ X lagi. Kalau misalnya perlu diperbaiki lagi yang kayak di sini ya. Nih, ada kan Pak Panah balik nih. Nah, ada kan panah di sini. Kalau misalnya perlu diperbaiki lagi ya, dia akan ke organ X lagi. Kalau misalnya tidak perlu diperbaiki lagi, dia akan ke RA. Nah, sama lagi kayak yang di sebelumnya. RA habis itu ke N12. Nah, gitu. Jadi proses belajar burung tuh ada di bagian loop ini. Loopnya tuh ada organ X, DLM, dan Elman. Nah, ini loopnya kayak gini loopnya. Kalau misalnya perlu dikoreksi, perlu misalnya diperbaiki lagi apa yang sesuai dengan diingatannya, dia akan ngeloop gitu. Dia akan berputar gitu di bagian sini. Apa sesuai dengan apa yang dia hafal dengan target songan gitu. Kalau misalnya sesuai, baru dia ke RA, ke robus ini. Habis itu ke RA baru terusin lah hingga membentuk ke pita suara. Itulah mengapa burung itu dia tuh menghafal dulu, habis itu dia menyesuaikan gitu suaranya dengan apa yang dia terima, apa yang dia hafal dari sini, dari bagian organ X lalu ke DLM dan juga ke Elman.
Liman. Begitu. Oke. Sip. Oke. Sekarang kita lanjut ke tahapan belajar menyanyi pada burung. Oke, setiap burung itu berbeda kan tahapan belajarnya. Setiap burung itu punya tahap masing-masing. Sebelum itu saya pengen ngasih tahu, mungkin kalian pernah dengar juga ya, disebut dengan periode sensitif. Oke. Periode sensitif itu apa sih? Jadi periode sensitif itu yaitu suatu periode atau suatu waktu ya, suatu kayak apa namanya? Sesuatu waktu ya, suatu masa di mana suatu makhluk hidup itu dengan cepat menerima apa yang dia dapat. Dia tuh menerima cepat ya, ini cepat menerima apa yang dia dapat, apa yang dia terima, apa yang dia dapat dari lingkungannya. Dari lingkungan. Nah, periode sensitif itu gini. Jadi kalau misalnya suatu, kita ambil contoh kayak bayi lah ya. Kalau bayi ya itu kan gampang meniru, gampang melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu pada saat periode sensitif. Jadi dia periode sensitif itu dia itu suatu masa ya di mana dia tuh apa aja diterima oleh dia gitu. Apapun itu, mau baik, mau buruk, itu nggak peduli. Yang penting dia menerima apa yang dia dapat, baik, mau buruk, mau apapun itu dia menerima aja. Nah, hasilnya apa? Konsekuensinya dari ini, konsekuensinya itu dia itu permanen. Jadi permanen. Jadi di periode sensitif ini, kalau misalnya dia belajar pada saat periode sensitif, itu dia permanen gitu. Dia permanen atau seumur hidup. Nah, gitu. Dia bakal permanen seumur hidup. Dia nggak bakal sulit lah, bukan nggak bakal lah, sulit untuk diubah gitu. Kalau misalnya dia mempelajari apapun ya yang dia dapat pada saat periode sensitif ini, kuncinya di periode sensitif. Nah, kita lihat dari sini grafik burungnya ada 3 macam jenis ya grafik. Oke, sebelum itu kita akan membahas tentang apa sih itu sensori, apa itu sensori motor, dan juga apa itu crystallize. Oke, kita sebut dengan sensori. Oke, sensori. Sensori ini bisa diibaratkan kayak suatu masa kita ambil contoh burung ya, suatu masa di burung di mana dia itu fokus untuk menghafal. Dia itu fokus buat menghafal. Fokus menghafal. Nah, dalam konteks ini yaitu menghafal lagu. Nah, jadi pada saat sensori itu burung itu dia fokus gitu buat menghafal. Dia tuh fokus buat denger aja gitu. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia fokus buat ngedenger, dia fokus buat apa namanya menghafal apa yang dia dapat dari target songnya gimana. Nah, lalu yang kedua ada namanya sensori motor. Nah, sensori motor ini suatu masa di mana si burung ini dia itu mulai berbicara, mulai meniru suara target. Nah, dia tuh sensori motor dia mencoba meniru gitu. Dia tuh nggak tahu ngomongnya asal atau gimana gitu. Yang penting dia mencoba meniru gitu. Nah, pada saat sensori motor inilah terjadi namanya evaluasi suara lah. Tadi saya bilang evaluasi, perbaikan suara dan lain sebagainya. Nah, sampai suara target itu berhasil ditiru 100% lah oleh si burung ini. Setelah misalnya dia itu udah yakin lah dengan suaranya atau sudah sampai beberapa umur ya, udah mulai tumbuh, itu dia akan mengkristal suaranya. Mengkristal tuh dia akan kayak nggak bakal bisa diubah lagi. Suara tidak bisa diubah lagi. Diubah. Nah, jadi burung tuh harus memastikan dulu nih, suara tuh bener atau enggak. Sebelum suara itu mengkristal atau dia itu tidak bisa diperbaiki lagi atau tidak bisa ditambahkan apapun lagi. Oke, kita lihat dari sini ya grafiknya ya. Nih, kita lihat dulu sparrow. Sparrow dia itu kan periode sensitifnya di musim ini ya, di musim semi. Lalu autumn tuh gugur ya? Ya, gugur. Spring itu semi kan? Oke. Si sparrow ini dia itu mulai menghafal ya. Dia tuh menghafal pada saat periode sensitifnya itu sebelum musim semi.
Nah, lalu dia akan mulai meniru suaranya sehingga menghasilkan subsong dan pasik song itu pada saat musim panas dan mengkristal atau kayak dia tuh udah permanen suaranya pada saat musim semi lagi. Kenapa sih begitu? Jadi Sparrow ini setelah saya baca juga dia itu kawinnya pada saat musim semi ke musim panas kawinnya. Nah tadi kan saya bilang kan fungsi dari menghasilkan suara itu kan buat salah satunya buat menarik si betina kan. Nah maka dari itu Sparrow ini dia itu harus cepat-cepat nih dia itu harus cepat-cepat meniru suara target harus cepat-cepat dia tuh mempermanenkan gitu suara target agar pada spring atau summer ini itu suara dia bisa mengkristal mirip dengan suara target. Jadi udah sampai sini dia tujuannya ya buat kawin lah ya. Udah sampai kristal. Jadi harus cepat-cepat gitu. Bisa ibaratkan begitu. Oke. Nah, berbeda dengan si zebra finch. Tadi kan saya bilang kan kalau sensor itu dia cuma bisa menghafal doang ya. Nah, tapi kalau zebra finch ini kita lihat ada tumpang tindih nih. Sensori sama sensori motor. Tumpang tindih kan. Kalau misalnya tumpang tindih, dia itu bisa melakukan keduanya. Berarti dia bisa menghafal sambil meniru juga. Nah, gitu. Dia bisa menghafal nih, menghafal suara yang masuk lah segala macam dan juga dia bisa mengevaluasi gitu suaranya apa yang dia hafal. Jadi enak banget di bagian sini dia. Nah, lihat. Nah, berarti periode sensitifnya sampai sini ya. Nah, ini periode sensitif. Jadi periode sensitif itu dia cuma nyampe sensori doang. Sorry. Oke. Jadi kalau di perbedaan dengan Sparrow tadi ya, kalau Sparrow kan sensori doang ya, fokus menghafal doang. Lalu ada periode di mana baru dia meniru gitu. Tapi kalau zebra finch dia itu tumpang tindih, dia bisa melakukan keduanya. Dia bisa meniru, dia bisa sambil menghafal juga. Jadi suara apapun itu dia bisa mengevaluasinya gitu. Nah, saya bilang tadi kan, kenapa sih zebra finch ini bisa tumpang tindih? Yang pertama, suara dia itu nggak cuma satu. Suara dia itu nggak cuma satu. Nah, semuanya tergantung dari apa? Semuanya tergantung dari female. Female sukanya mana terserah dia gitu kan. Nah, tadi saya bilang kan tadi di bagian sini, di bagian awal tadi ya, kalau si zebra finch ini, aduh, mana sih? Nah, itu kan dia kan menghasilkan suara ya. Dia menghasilkan suara ke female gitu. Nanti feedbacknya, apakah female suka atau enggak, itu akan mempengaruhi suara apa yang dipermanenkan atau enggak gitu. Suara apa yang disimpan atau enggak, suara apa yang dibuang oleh si burung itu. Nah, di bagian situlah si burung itu uh, mengoreksi gitu di bagian sini. Jadi dia bisa tumpang tindih menghafal sambil ini ya. Nah, kalau yang kanari itu, ini kanari ini salah satu spesies yang dia itu istimewa lah bisa dibilang gitu. Kenapa? Karena dia itu setelah mengkristal, dia itu bisa mengubah suaranya lagi gitu. Tergantung dengan musimnya. Jadi dia kan udah mengkristal nih. Udah kalau tadi saya bilang kan kalau mengkristal itu kan biasanya suaranya udah permanen gitu, udah nggak bisa diubah lagi. Tapi kalau kenari ini dia bisa apa namanya menghafal lagu baru, dia bisa meniru lagu baru tergantung ini lagi preferensi dari si female. Semuanya tergantung dari si female. Nah, sebelah saya bilang tadi kan kalau spring summer itu dia kan musim kawin ya. Nah, di sini musim kawin si burung itu. Nah, kalau misalnya si betina atau apapun itu ya mau kawin ternyata preferensinya berbeda, dia bisa uh, mengubah suaranya kembali gitu. Ini burung kenari itu. Tapi secara garis besar semua grafik ini sih intinya ada sensori motor sama crystallization intinya itu aja sih. Pada saat sensori yaitu menghafal lagu, pada sensori motor itu mulai meniru target ya. Lalu yang kristal itu nggak bisa diapa-apain lagi, sebagian besar begitu. Oke, ini ya. Nah, kita bisa grafik dari sini kan. Subsong. Subsong ini bisa berkata kayak ocehan aja, ocehan asal. Plastic song dia mulai meniru suara target. Kita bisa bandingkan ya plastic song dengan crystallized song. Itu hampir mirip. Tuh, hampir mirip tuh. Hampir mirip lah bisa dibayangkan gitu. Nah, oke. Sip. Oke. Oke, saya ada pertanyaan lagi ya. Mungkin suatu kasus ya di mana benar
Ada kasus kalau misalnya si burung, kita ambil contoh burung ini ya, burung zebra finch, itu dia itu suara targetnya bukan si zebra finch yang dewasa, tapi misalnya kayak sparrow, itu gimana gitu. Kalau misalnya burung finch ini dia itu menirunya tuh dari awal itu dikasihnya itu sparrow, itu gimana sih? Nah, itu suatu kasus yang menarik gitu. Kenapa? Karena si burung finch ini, saya bilang kan tadi kan periode sensitif itu kan dia menerima apapun ya yang dia dengarkan. Jadi dia bakal menerima aja gitu si sparrow. Tapi ada tapinya. Tapi burung finch ini dia itu ada aksennya, ada aksen. Jadi kalau misalnya kita contohkan, misalnya si Gerdi kan orang Sunda ya. Nah, ketika orang Sunda ngomong bahasa Inggris, ya kan aksennya kan bukan orang Inggris, ya, malah aksen Sunda kayak atau enggak kayak orang Jawa gitu kan ngomong bahasa Inggris malah medok. Ya kayak gitu. Walaupun si burung finch ini meniru suara sparrow, tapi ada aksennya gitu loh, ada kayak ciri khasnya gitu dari si burung finch ini. Jadi nggak serta merta full gitu meniru suara sparrow. Nah, begitu. Oke, lanjut. Sip. Kita lanjut ke conditional respon. Oke, ini seperti Ivan Pavlov ya, kelinci. Nah, di sini aja di bawah. Oke, kita lihat dari grafik dari sini dulu. Oke, dari sini. Kita lihat ya, dari percobaan kelinci ini ya. Pertama, suara diantarkan melalui speaker, lalu tabung peniup udara distimulasi ke arah mata. Lalu pada saat mata mengedip, ada alat ukur yang mengukur frekuensi daripada si mata mengedip ini. Nah, di sini kita lihat grafiknya ya. Eksperimen pertama ya, kita dulu grafiknya dari sini. Yang warna merah ini kan bunyi yang dikeluarkan oleh si pengeras suara ya, speaker nih ya. Nah, di sela-sela bunyi itu terdapat tiupan udara. Kita ada grafik warna biru nih yang naik. Itu kayak ada tiupan gitu yang sengaja dilakukan oleh si peneliti gitu. Nah, lalu outputnya ada kedipan mata di bagian ketika sudah ditiup. Ini sejajar. Nah, eksperimen kedua, bagaimana sih kalau misalnya setelah eksperimen tadi kita nggak usah niup gitu, kita cuma menirukan suaranya doang gitu. Ya udah. Ternyata setelah nggak ada tiup, ini kan nggak ada tiupan nih, grafiknya mendatar. Grafiknya mendatar. Dia itu cuma mengedip aja, dia mengedip walaupun nggak ada tiupan udara. Nah, begitu. Nah, ini mirip dengan yang namanya Ivan Pavlov ya. Ivan Pavlov yang mana pakai anjing ya, anjing sama bel. Ivan Pavlov, sorry. Ivan Pavlov ini kan dia pakai anjing, itu kan bel sama makanan ya. Itu kita bisa asosiasikan gitu. Itu bisa disamakan sama ini. Ini bedanya, kalau bel itu, kalau di Ivan Pavlov kan bel, tapi kalau di kelinci itu dia suara. Terus ya, tiupan, makanan kalau di Ivan Pavlov itu diasosiasikan di sini itu sebagai tiupan. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada bel, misalnya nggak ada bel ini nggak ada, tiupan doang, outputnya kan kalau misalnya Ivan Pavlov ini kan dia air liur ya, air liur. Kalau misalnya di yang kelinci ini, dia itu outputnya kedipan mata. Nah, kalau misalnya tiupan doang dilakukan, maka output pasti terjadi. Nah, ketika tiupan doang ini ya dilakukan, output pasti terjadi. Itu disebut dengan yang namanya conditional stimulus. Unconditional stimulus. Ya, unconditional stimulus. Nah, Andi kita bisa nemukan US ya. US. Oke, US ini akan menghasilkan respon ya. Respon. Nah, lalu ada sesuatu nih yang kita tambahkan nih sebelum namanya US. Kita tambahkan namanya conditional stimulus. Stimulus atau CS. Nah,
misal kalau misalnya conditional stimulus ini dilakukan sebelum adanya US, ya, ini dilakukan sebelum ini ya, CS dilakukan sebelum US, Nah, maka dia akan responnya itu tetap sama gitu. Dia akan merespon gitu. Dia akan merespon. Dia akan merespon. Dia merespon. Tapi kalau misalnya si CS ini ya, CS ini dilakukannya setelah CS after US, dia nggak bakal merespon. Dia nggak akan respon. Nah, misalnya nih, kita ambil contoh dari sini. Misalnya ya, hal yang pertama dilakukan cuma meniup doang, meniup udara ke mata. Nah, setelah ditiup kan ada respon ya, yaitu kedipan mata nih. Dari sini, kedipan mata. Tapi setelah kedipan mata habis itu disuarakan ya, maka suara itu nggak ada gunanya gitu. Suara itu kayak ya udah suara doang. Tapi kalau misalnya CS atau kayak suara ini didengarkan ya kepada kelinci, sebelum adanya CS, conditional stimulus, US ya, unconditional stimulus, yaitu ini ditiupin udara, maka setelah US ini dihilangkan, maka CS ini akan dia akan merespon, si kelincinya akan merespon si CS ini. Jadi misalnya ya, kalau misalnya US ini dihilangkan, nah maka CS-nya akan merespon, CS-nya akan memberikan respon gitu. Tapi kalau misalnya CS after US, kalau misalnya US ini dihilangkan, dia tuh nggak bakal merespon gitu. Paham nggak sampai sini? Aman nggak? Nah, seperti yang kita lihat dari sini kan, nih, kalau misalnya dia CS dulu ya. Ini CS ya, bunyi itu CS ya tadi ya. CS, warna merah dulu kan CS dulu nih. Habis itu US ini, dia akan merespon tuh. Nah, gitu. Setelah US dihilangkan, ini US dihilangkan ya, hilang. US minus, CS doang, dia akan merespon. Nah, itu begitu pun sebaliknya. Kalau misalnya US doang, habis itu di sini misalnya ada suara nih. Ada suara di sini, baru ada suara, ya udah dia nggak bakal merespon, suara itu kayak cuma angin lalu aja. Nah, berbeda dengan kalau misalnya tadi itu saya bilang kalau misalnya CS dulu sebelum US itu bakal merespon gitu. Itu sih pentingnya. Nah, oke. Ini kalau misalnya lesi atau kehilangan otak kecil. Oke, sip. Oke, di sebelum ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau nggak? Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Di chat aja nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke berbagai macam proses pembelajaran. Oke, ada banyak ya proses pembelajaran. Ada habituasi, ada imprinting dan segala macam. Oke, kita bahas paling dasar dulu, habituasi. Ini proses pembelajaran yang paling sederhana di makhluk hidup ya. Mungkin pernah dijelasin sama dulu ya. Habituasi itu kayak pembiasaan. Kita ambil contoh misal gini. Gampang lah ya di sini. Gampang. Pembiasaan. Oke. Kita ya manusia nih kan, kalau misalnya pertama kali didengarkan oleh petir, cedir gitu. Kita kaget dong, terus kayak deg-degan lah, bahkan ada yang sembunyi di selimut lah, atau bahkan kayak latah segala macem. Nah, tapi kalau misalnya dia didengarkan petir terus, didengarkan suara yang mirip petir beberapa kali, puluhan kali, ratusan kali, setelah misalnya itu kan dia kan mulai terbiasa gitu kan. Dia mulai terbiasa dengan suara petir, pada akhirnya dia ya udah biasa aja sama petir gitu. Dia biasa aja sama petir. Nah, itu disebut dengan pembiasaan atau habituasi. Fungsinya apa sih? Nah, ini fungsinya habituasi penting banget nih buat evolusi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita merespon, itu kan kita menggunakan energi ya. Nih, kalau misalnya kita merespon, kita akan melakukan gerakan gitu lah ya, bisa ibaratkan gitu. Ketika melakukan gerakan kan pasti mengeluarkan energi. Kalau misalnya mengeluarkan gerakan, kita akan mengeluarkan energi. Nah, kalau misalnya ada stimulus apapun itu, terus kita respon ya, kita kagetan atau apapun, itu kan energinya kan jadi terbuang sia-sia gitu kan. Padahal kan nggak bahaya, cuma ditoel tapi responnya berlebihan gitu misal. Itu kan pemborosan energi banget gitu ya.
Makanya di sini habituasi itulah muncul. Nah, di sinilah proses pembelajaran itu muncul. Jadi suatu hewan ya, kalau misalnya ngelihat pertama kali misal stimulus atau kayak sesuatu gitu yang dia pertama kali lihat, mungkin dia merespon ya. Tapi setelah itu dia menilai apakah dia bahaya atau enggak. Kalau misalnya enggak bahaya, ya udah dia enggak merespon. Karena apa? Menghemat energi. Intinya itu. Intinya habituasi ini yaitu menghemat energi. Menghemat energi. Menghemat energi. Nah, fungsi dari evolusinya tuh dia tuh menghemat energi. Jadi dia kayak menyaring gitu, stimulus apa yang perlu direspon atau enggak. Gitu. Lalu yang kedua ada imprinting. Oke, imprinting. Tadi satu kata kunci imprinting itu yaitu bentar. Oke, satu kata kunci imprinting yaitu periode sensitif atau critical period sama aja. Oke. Tadi kan saya bilang kan kalau periode sensitif itu suatu masa atau waktu bagi suatu hewan atau makhluk hidup dia tuh akan menerima apapun yang ada di lingkungannya gitu dengan cepat. Dia akan belajar apapun gitu. Dia nggak tahu baik buruknya, dia nggak tahu apakah itu berguna atau enggak. Yang penting dia akan belajar, dia akan menerima gitu apapun yang dia dapat dari lingkungannya. Pada saat periode sensitif, nah imprinting tuh gini. Satu hal ya, di periode sensitif ini, di imprinting ini, dia itu permanen. Permanen, itu kata kuncinya, permanen. Jadi sulit banget diubah gitu ketika misalnya udah dewasa. Contohnya seperti apa sih ya? Contohnya kayak ini, kayak bebek si Konrad Lorenz ini. Dia kan, si bebek ini kan ditetaskannya di inkubator, terus si bebek ini diliatin gitu, si Lorenz ya, si Konrad Lorenz ini dia tuh jalan. Nah, bebek itu akan mengikuti orang itu gitu. Nah, itu imprinting gitu. Oke, imprintingnya ada berbagai macam ya. Imprinting tuh ada berbagai macam. Yang pertama ada namanya filial imprinting. Oke. Yang kedua ada sexual imprinting. Yang ketiga ada habitat imprinting. Oke. Filial imprinting itu seperti yang kita lihat tadi yang kayak Konrad Lorenz, dia akan mengikuti induknya, dia akan mengikuti ayah atau ibunya gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh ayah ibunya, kalau misalnya itu dia akan mengikuti, makanya disebut filial imprinting. Filial tuh orang tua lah bisa ibaratkan gitu. Lalu kalau misalnya sexual imprinting, dia itu akan mengikuti referensi dari orang tuanya gitu. Apakah dia menarik atau enggak? Misal gini, misal contoh, misalnya burung burung betina ini ya, burung betina itu kan pasti kawin lah ya, misalnya pasti kawin lah. Misalnya misalkan dia akan kawin, nah dia kan pasti akan menyeleksi si jantan kan, menyeleksi jantan. Nah jantannya ini dia itu ngambil referensinya dari si ayahnya gitu, ayahnya. Dia ngambil referensi dari ayahnya, makanya disebut dengan sexual imprinting. Gitu. Jadi dia kan bakal milih ya calon suaminya gitu, calon ayah gitu bagi anak-anaknya ada. Nah, preferensinya dari ayahnya sama kayak mungkin kayak kita ya manusia ya sebagai misalnya ada anak perempuan gitu. Dia akan kayak si cowoknya itu supaya mirip dengan ayahnya maupun sifat lah atau kayak si fisika gimana gitu mirip kayak si manusia lah si hewan ini yang di bagian sexual imprinting. Jadi preferensi dari kedua orang tua itu sangat penting gitu bagi si burung ini atau hewan tersebut gitu. Lalu habitat imprinting itu biasanya dia itu berhubungan dengan yang namanya tempat tinggal. Jadi kan gini ya, kan misalnya burung tuh kan punya sarang lah segala macem. Nah sarangnya itu kan pasti punya kayak pola khas gitu atau kayak dia itu rantingnya apalah, pakai daun apalah atau gimana bentuknya lah. Nah itu habitat imprinting itu dia tuh mengikuti dari orang tuanya sarangnya. Dia tuh mengikuti bentuk dari orang tua. Jadi gimana sih burung tuh belajar membentuk sarang ya dari kecil. Mereka tuh kayak mengikuti apa yang ada di sekeliling mereka kan. Mengikuti apa yang di lingkungan mereka ya salah satunya sarang kan. Sarang kan di sekeliling mereka kan pas waktu kecil ya mereka mengikutinya gitu. Pada saat dewasa itu proses pembelajaran paling inilah permanen gitu, nggak bisa diubah lagi pada saat misalnya keluar dari periode sensitif. Oke, lanjut kali. Oke, seperti tadi kan classical conditioning-nya tadi udah saya bahas yang Ivan Pavlov.
bel sama anjingnya ketika misalnya bel didengarkan sebelum bel dibunyikan sebelum ada yang makan atau pada saat bersamaan dengan makanan, maka ya dia akan merespon nih, strength condition respon atau salvanya meningkat, salivanya. Kalau misalnya bel doang, ya udah dia nggak bakal merespon apa-apa gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke operant conditioning atau disebut sebagai trial and error. Oke, bentar. Di sini. Oke, di sini. Oke, trial and error. Operant atau trial and error. Oke, misal ini ada percobaan ya, percobaan Skinner, di mana Skinner ini membangun sebuah yang namanya kandang ya, kandang yang dalamnya itu terdapat sebuah tombol. Nah, sebuah tombolnya itu ketika ditekan, terus dia akan mengeluarkan makanan ketika ditekan oleh si tikus ini. Nah, karena misalnya ada suatu reward ya, karena ada suatu reward dari hasil usahanya yaitu menekan bel, maka tikus ini akan melakukannya terus-menerus gitu. Dia akan terus-menerus melakukan penekanan bel selama makanan itu muncul gitu. Oke. Nah, itu disebut dengan yang namanya reinforcement positif. Jadi reinforcement positif ini ketika penguatan positif ini ketika misalnya dia melakukan suatu gerakan atau sesuatu kayak tindakan, misalnya dia melakukan tindakan terus ada rewardnya dan ada reward. Nah, dia bakal melakukan terus-menerus gitu, berulang-ulang gitu karena ada rewardnya. Nah, kalau yang negatif, ini ada dua ya, ada positif dan negatif untuk reinforcement. Nah, kalau negatif, kalau misalnya gini, posisinya begini, di kandang Skinner ini, di kandang tikus ini ya, kalau misalnya si tikus ini disetrum lah, atau kayak dia itu diterangi dengan lampu yang sangat terang, tapi ketika dia memencet bel, terus ternyata mati selama beberapa detik ya, listriknya atau lampunya, dia bakal terus mengulanginya gitu. Dia bakal terus mengulanginya supaya dia itu nggak kealiri sama listrik, supaya cahaya lampunya tuh dia nggak bakal kesorot gitu. Nah, jadi negative reinforcement tuh itu fungsinya untuk apa? Untuk menghindari hukuman lah, misalnya hukuman atau sesuatu yang buruk. Hukuman atau sesuatu yang buruk ketika melakukan tindakan. Oke, gitu. Intinya gitu. Kalau positif itu akan menghasilkan reward, tapi kalau negatif dia tuh menghindari sesuatu yang buruk tuh bagi dia. Gitu. Tadi kan kalau misalnya dia dari awal dikasih aliran listrik lah segala macam, terus ketika mencet bel listriknya tuh mati selama beberapa detik, ya udah dia bakal melakukan terus-menerus gitu supaya hukumannya atau tindakan buruk tuh tidak terjadi. Oke, dari sini. Oke, ada suatu kasus nih. Gimana kalau misalnya reinforcement ini dia itu oke lah, kita ambil contoh kasus kayak setelah menekan 5 kali baru ada makanan gitu. Setelah menekan selama 30 detik baru ada makanan. Nah, dalam reinforcement ini ada yang namanya sesuatu yang unik ya, disebut dengan fixed and variable. Nah, fixed and variable ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu rasio sama interval. Oke, pertama kita coba dulu satu fixed ratio gitu. Misalnya fixed ratio. Misalnya contohnya gini, setelah menekan bel 5 kali, tekan bel 5 kali, nah, baru keluar makanan. Nah, misalnya begini, setelah tekan bel 5 kali baru keluar makanan. Nah, itu disebut, jadi betul sesuatu yang pasti itu akan melakukan reward. Jadi kelinci ini akan terus menerus menekan selama 5 kali, baru dia keluar makanan. Tapi kalau misalnya setelah 5 kali dia nggak dapat makanan, kelinci ini nggak bakal mengulangi tindakan itu gitu. Dia tidak bakal mengulangi tindakan yang sia-sia gitu. Kalau misalnya setelah menekan bel 5 kali, dia tidak melakukan makanan. Nah, itu tikus nggak bakal dia namanya
memencet bel lagi. Tapi sebaliknya, misalnya variabel rasio, yang kedua variabel rasio ya. Variabel rasio, misalnya gini, tekan bel beberapa kali, dia bakal keluar makanan. Nah, konteksnya di sini. Beberapa kali di sini konteksnya. Oke, jadi kan karena beberapa kali kita nggak tahu jumlahnya dengan pasti gitu kan. Kayak misalnya baru sekali mencet udah ada makanan lah, baru 8 kali mencet baru ada makanan, atau bahkan baru hingga 20 mencet baru ada makanan gitu. Nah, variabel namanya disebut variabel ya, bukan fix ya. Nah, ini nih akan kayak kalau misalnya tikus nih bakal terus menerus menekan gitu walaupun nggak ada makanan. Kenapa? Karena mikirnya gini, di variabel rasio tuh mikirnya, wah, setelah pencetan ini dia tuh bakal dapat makanan gitu. Misalnya setelah pencetan kesekian dia bakal dapat makanan gitu. Nah, dia tuh kayak berjudi gitu, bisa barakan gitu. Dia bakal terus-menerus menekan walaupun gak dapat makanan ya. Kenapa? Karena dia yakin bakal suatu saat dapat gitu makanannya gitu. Gak tahu kapan gitu. Nah, ini namanya variabel rasio. Variabel rasio, fixed sama variabel. Nah, itu begitupun dengan tadi. Oke, bentar. Dengan yang kedua yaitu fixed interval dan juga variable interval. Oke, misalnya kalau fixed interval itu contohnya misalnya tekan bel selama 5 detik baru keluar makanan. Nah, gitu. Jadi misalnya tikus ya, setelah menekan bel 5 kali dia baru keluar makanan. Fixnya tuh kayak gini di 5 detik ini nih fixnya. Nah, jadi tikus ini gak bakal melakukan suatu tindakan setelah 5 detik ini. Karena dia tahu kalau misalnya dia menekan bel selama lebih dari 5 detik, dia tuh bakal sia-sia gitu. Dia nggak bakal dapat makanan tambahan. Tapi kalau misalnya dia mencet 5 detik doang ya, ya udah dia berarti dapatnya ada makanan gitu. Jadi itu kalau misalnya uh, dia tuh nggak bakal melakukan tindakan sia-sia, tidak melakukan tindakan yang berlebihan. Tindakan berlebihan. Oke. Oke. Ini yang kedua itu tadi saya bilang variabel interval. Sama kayak tadi di variabel rasio, kalau misalnya itu kan tekan bel selama beberapa saat atau beberapa detik lah ya, detik, baru keluar makanan. Nah, jadi kelinci ini bakal terus-menerus memencet belnya, dia nggak peduli. Dia nggak peduli, karena dia tahu kalau yang penting dia mencet bel, dia bakal dapat makanan. Nah, ini yang dipakai sama casino, sama gambler, sama gambling, sama tukang-tukang gambling. Jadi manusia itu bisa kata mirip sama hewan lah ya. Kayak misalnya dia bakal menyepin lah, spin slot-slot gitu. Pada berapa kali putaran dia dapat. Nah, setelah itu dia tuh yakin gitu. Walaupun misalnya bukan 5 kali atau bukan misalnya 10 kali lagi dapat, dia yakin pasti dia dapat. Gak tahu berapa kali dia nyepin, gak tahu dia berapa kali berjudi, tapi dia yakin itu bakal dapat. Jadi terus menerus melakukan yang namanya ini suatu tindakan gitu. Nah, dari situ. Oke. Lalu kalau misalnya tindakan itu sia-sia ya, khususnya di bagian fixed ya, fixed. Kalau misalnya tindakan itu sia-sia, misalnya setelah mencet bel 5 kali nggak keluar makanan, nah ada yang namanya extinction. Atau ya kalau isinya punah ya, atau kayak penghilangan tindakan. Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan suatu tindakan, terus gak ada reward, terus gak ada apapun itu sebagai respon, dia bakal menghilangkan tindakan itu karena ya sia-sia energi dia gitu. Kalau misalnya yang tadi ya, setelah misalnya sudah 5 detik, udah ditekan bel nggak keluar makanan, atau setelah 5 kali mencet bel dia nggak keluar makanan, dia bakal extinction atau penghilangan itu. Punahnya kekuatan dari si tindakan itu. Oke, lalu yang kedua ada latent learning. Latent learning ini contohnya mirip sama kita gitu. Kita belajar ya, itu ilmunya
itu mungkin nggak dipakai sekarang. Ilmunya nggak dipakai sekarang. Tapi suatu saat ya, kuncinya suatu saat ilmu itu akan kepake. Nah, jadi dari kata laten ya, laten tuh nggak harus sekarang gitu. Jadi kalau misalnya sebagai contoh ya, kita belajar sekarang ya, kita belajar misalnya Beaver ini, kita nggak tahu nih dipakainya buat apa gitu Beaver itu. Kita nggak tahu ilmunya dipakai buat apa gitu. Untuk sekarang ya, tapi suatu saat ilmu itu akan kepake gitu. Contohnya seperti ini sih. Suatu mungkin suatu analoginya begitu. Nah, ini juga nih seperti yang di tikus ini, dia akan mempelajari jadi gini, ada percobaannya namanya percobaan kelinci, percobaan tikus ini ya. Di percobaan maze ini, ya di sini, tikus ini pertama, oke, di sini ada dua makhluk ya, tikus sama burung hantu. Oke, burung hantu. Nah, tikus ini ada dua kelompok. Kelompok satu dia dikenalkan dengan tempatnya, di tempatnya. Jadi tikus ini kayak ya udahlah berkeliaran di tempat itu, di habitat itulah, di habitat buatan di laboratorium itu selama beberapa hari, misalnya 7 hari. Kelompok dua dia itu ya udah dia dilepas aja, dilepas sembarangan pada saat hari H. Ini sebelumnya dilepas sembarang pada saat hari H. Nah, pada saat pelepasan tikus kelompok 2 dilepas juga yang namanya burung hantu. Nih, burung hantu dilepas ketika kelompok 2 tikus itu dilepas juga. Jadi berbarengan gitu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ternyata tikus yang di kelompok 1 ini dia tuh survival lebih gede gitu. Karena dia tahu medan-medan tempatnya apa aja gitu. Dia tahu medan tempatnya, dia tahu tempat sembunyinya gimana. Nah, itu disebut dengan laten. Kan dia nggak tahu tuh fungsinya buat apa gitu kan. Dia nggak tahu fungsi medan ini, dia nggak tahu kayak mempelajari tempat ini buat apa gitu. Tapi setelah misalnya ada suatu kejadian, yaitu burung hantu ya, dilepasin burung hantu, dia tuh bakal selamat. Karena dia dia udah belajar duluan kan daripada tikus kelompok 2, yang mana tikus kelompok 2 ini dilepaskannya bareng sama burung hantu gitu. Gitu. Oke, oke, sekarang udah insight learning. Oke, insight learning ini salah satu yang menurut saya menarik sih. Yang dipakai mungkin oleh primata atau makhluk cerdas ya. Insight learning itu intinya dia itu ya, insight learning itu dia itu langsung mendapatkan solusi dari suatu benda atau suatu masalah. Langsung mendapatkan solusi. Langsung dapat solusi dari suatu problem atau suatu benda ya, dikasih suatu problem atau benda lah ya, kalau dikasih di contohnya di simpanse ini. Nah, ini tuh bedanya dengan trial error. Kalau trial error kan dia kan acak ya. Kalau misalnya trial error tuh kan dia kan acak ya. Trial error kan ya dari katanya aja dia trial, dia mencoba, terus kalau gagal ngulang lagi, terus dia coba lagi, kalau gagal ngulang lagi sampai berhasil. Tidak sama. Oke. Tapi kalau yang insight learning, dia itu langsung dapat solusinya gitu, tanpa mencoba atau tahu benda apapun atau tahu masalah apapun gitu sebelumnya. Nah, insight learning itu salah satu pembelajaran yang dia itu bisa dibilang sudah ada di makhluk-makhluk yang memiliki kecerdasan tinggi gitu, kayak simpanse, kayak manusia gitu, kayak gitu. Jadi dia nggak trial error, dia kayak, tongkat ini dia nggak tahu nih fungsinya apa, tongkat ini nih, dia nggak tahu fungsinya apa, dia cuma dikasih tongkat, nggak tahu fungsinya apa, tapi dia mendapatkan solusi di tongkat itu, yaitu menggapai dari sini, membantu menggapai si pisang ini. Si box ini juga awalnya dia nggak tahu buat apa fungsinya gitu, si box ini. Tapi dia langsung menemukan sebuah solusi gitu. Ternyata box ini bisa ditumpuk tuh, agar si pisang dapat digapai. Itu namanya insight learning. Sesuatu yang spontan gitu, langsung ada solusinya. Beda sama trial error kan kayak dia tuh kayak coba sana lah, coba sini sampai berhasil. Kalau insight learning tuh
dia langsung dapat pemahaman, dia dapat ilham dia dari situ. Yellow emang bagus, keren. Oke, dari sini ada namanya learning set ya. Oke, lanjut learning sets. Learning set ini bisa diibarat kata ya, simpelnya itu proses meniru. Tapi beda sama imprinting atau beda sama ya proses sebelumnya, learning sets itu dia meniru apa yang dia lihat dan dia tuh tidak bergantung sama umur. Jadi tidak bergantung umur, ya. Tidak bergantung umur. Misal contoh, si Gerdi ini menunjukkan kepada orang hutan ya, bagaimana sih cara mengupas pisang gitu. Padahal si orang hutan ini dia kayak awalnya nggak tahu gitu pisang cara ngupas gimana, tapi si Gerdi nyontohin gitu. Ini cara gituin pisang tuh gimana gitu. Nah, sambil dilihatnya sama si orang hutan ya. Nah, orang hutan itu bakal kayak meniru itu gitu. Karena ada manfaatnya kan. Jadi dia meniru gitu. Dia, karena ada contoh ini, mendapatkan contoh atau ide berdasarkan pengalaman terdahulunya. Pengalaman terdahulu si Gerdi itu, yaitu menyontohkan gimana dia itu apa namanya menyontohkan pisang itu dipasnya gimana gitu. Jadi kayak meniru gitu. Dia dapat ilham dari pendahulunya, dari si orang yang ditirunya gitu. Itu learning set. Bedanya sama imprinting tadi atau kayak yang lainnya, menirunya itu dia tidak tergantung umur. Jadi bahkan hewan dewasa pun dia masih bisa meniru, dia masih bisa belajar gitu. Learning set tuh gitu. Beda sama imprinting tadi kan, kalau imprinting tadi kan periode sensitif kan ada periode sensitif. Tapi kalau learning set itu dia nggak ada. Dia tidak tergantung umur. Bahkan orang dewasa pun, bahkan hewan dewasa pun masih bisa belajar. Gitu. Oke, social learning. Social learning ya. Social learning ini ada banyak macam nih contohnya. Jadi social learning itu kayak ya udah, kan sosial kan melibatkan lebih dari satu individu kan, lebih dari satu individu. Nah, jadi dia kayak misalnya contoh anak belajar dari orang dewasa. Nah, itu disebut dengan social learning. Bisa juga orang hutan A belajar dari orang hutan B. Nah, orang hutan A belajar dari orang hutan B itu disebut juga dengan social learning gitu. Jadi learning set lah atau kayak tadi saya bilang, misalnya ini selama itu dilakukan oleh dari satu individu disebut social learning. Salah satunya apa? Salah satunya play, bermain. Kalau misalnya kita dilihat ya, kayak kucing itu kan kalau misalnya masih bocil ya, itu kan suka ya kayak kalau ada saudara dia suka main-main kan sama saudaranya kan kayak kayak main-main gitu lah, kayak menggigit lah atau kayak lari-larian. Nah, itu disebut play, bermain. Play ini fungsinya ya satu untuk meningkatkan kondisi fisik. Yang kedua, play ini fungsinya kan kucing kan termasuk predator ya, termasuk karnivora. Dia tuh belajar bagaimana caranya menerkam lah, belajar bagaimana caranya mendapatkan mangsa lah. Dari play ini dia pura-pura sebagai korban atau pura-pura sebagai pemangsa gitu. Nah gitu. Oke, lanjut ke PPT 2. Oke, sini ada pertanyaan kah? Nggak apa, cat aja. Kalau mau nanya langsung ngomong aja sih nggak apa. Oke, habis itu kita lanjut ke orientation and coding behavior. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, lanjut. Oke, basic konsep daripada orientasi ini atau arah atau kayak pergerakan itu ada dua. Mungkin kita pernah belajar ya di praktikum Biper, ada taksis, ada kinesis. Taksis itu kalau misal itu tergantung sama di mana stimulus berada. Tergantung di mana stimulus. Ya, saya ulang lagi ya, stimulus berada ini biar cepat aja. Tapi kalau kinesis, dia itu tidak bergantung dengan posisi stimulus. Oke, ini cepat aja. Jadi kalau taksis itu kan ada berbagai macam, contohnya di sini kan misalnya kayak kemotaksis. Kemotaksis ini kan berarti dia itu bakal mendekat atau menjauhi si stimulus yaitu chemical. Misal lagi kayak gravitaksis, berarti dia bakal menjauhi atau mendekati si gravitasi gitu. Jadi intinya kalau taksis ini dia tuh akan ke arah atau menjauhi stimulus itu.
Kalau kinesis itu dia tidak tergantung sama posisi di si stimulusnya, dia bergantung pada posisi stimulusnya di mana gitu. Kinesis itu cuma dua, ada namanya ortokinesis sama klinokinesis. Kalau ortokinesis itu dia itu gini lah, kinesis itu dia tuh merespon stimulus. Tapi bukan tergantung arah ya, cuma merespon aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan suhu, dia bakal bergerak cepat misalnya gitu. Nah, kalau ortokinesis, ya respon stimulusnya itu dia itu apa namanya tergantung daripada respon stimulusnya itu kecepatan atau kayak seberapa jauh atau cepat si hewan itu. Jadi maksudnya gini, kalau ortokinesis misalnya ini ya, misalnya hewan ini dikasih stimulus gitu, stimulus. Nah, kalau misalnya stimulusnya banyak, cahaya gitu, cahaya misalnya. Kalau misalnya cahayanya banyak ya, dikasih, nah dia tuh banyak bergerak gitu. Dia tuh banyak bergerak kenapa? Karena mencari tempat gelap. Tapi bukan spesifik ya, dia banyak bergerak aja gitu ngasal. Kita lihat dari sini ya. Nah, ketika misalnya dikasih cahaya dia banyak bergerak gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma nggak dikasih cahaya banyak, ya udah dia diam di tempat. Nah itu ortokinesis, dia meresponnya itu apakah dia cepat, apakah dia seberapa jauh, apakah dia merespon dengan gerakan gitu. Autokinesis itu gitu, ketika diberi stimulus, kalau stimulusnya banyak, dia bakal banyak gerak, tapi kalau stimulusnya sedikit, dia bakal sedikit gerak. Nah, kalau klinokinesis, dia itu bukan seberapa cepat, atau seberapa jauh, atau seberapa banyak sih hewan itu ketika diberi stimulus, bergerak gitu. Jadi klinokinesis itu arah, atau berbelok. Nah, kalau misalnya cacing ya, dikasih misalnya cahaya, contoh ya cahaya, stimulusnya berupa cahaya, cacing itu akan langsung berbelok, entah kemana nggak tahu. Nah, jadi semakin banyak cahaya, dia semakin berbelok gitu. Dia bakal makin sering berbelok, dia bakal makin sering berubah arah segala macam. Bukan ke arah cahaya ini bukan, tapi dia itu sebagai respon aja gitu. Ketika stimulusnya banyak, dia akan change of direction, dia akan berubah arah, dia akan berbelok gitu. Secara asal tentunya kan, gitu. Oke, lanjut. Sekarang itu basicnya gitu. Sekarang ke migrasi. Oke, konsep migrasi itu yaitu perpindahan massal hewan ke tempat yang lebih baik. Yang baik lah. Oke. Oke. Tapi kuncinya di sini yaitu migrasi itu dia kembali lagi. Misal, burung dari benua selatan, dari bawah benua selatan, dia akan bermigrasi gitu ke utara. Kalau pada saat musim dingin gitu. Tapi pada saat musim panas lagi, dia bakal balik lagi gitu. Nah, itu migrasi. Kenapa? Migrasi itu beda sama perpindahan segala macam, karena dia kembali lagi. Dia bakal balik lagi ke tempat asalnya gitu. Nah, jadi macam-macam ya, kayak alasan kenapa migrasi. Yang pertama mungkin mencari makanan lah, mencari tempat yang baik, misalnya untuk berkembang biak, bersarang, bertelur, atau melahirkan anak, atau bahkan menghindari predator gitu. Nah, oke. Terus gimana sih hewan itu tahu gitu destinasi atau tujuan daripada migrasi? Nah, di sini ada berbagai macam ya. Ada yang misalnya external force atau fin water, landmark, sun, internal core. Kita bahas dulu yang di bagian sini, external force. Jadi kan ada pertama angin. Kalau misalnya kalian pernah tahu ya, kalau misalnya bumi di sini ini bumi ya, lingkar. Itu kan ada angin-angin gitu kan, arah angin segala macam kan. Nah, gitu tuh. Nah, itu ada berbagai macam hewan yang mengikuti arah itu, misalnya kayak burung segala macam. Atau juga kalau misalnya aliran arah sungai gitu. Nah, misalnya aliran sungai, itu tuh bakal mempengaruhi tujuan daripada si hewan gitu. Jadi selain angin, dan juga ada water, misalnya kayak aliran sungai gitu kan. Dia bakal ke arah sana, dia bakal ke arah misalnya hulu sungai yang lebih subur gitu. Misalnya gitu. Untuk external force,
Nah, untuk landmark, misalnya landmark itu arah tujuan, misal gini, saya kasih contoh. Kalau misalnya merpati dia, merpati itu tahu gitu, di sekeliling kandang itu ada apa aja. Di sekeliling kandang dia ada apa aja, merpati itu tahu. Misalnya di sekeliling kandang dia ada genteng lah, ada pohon segala macam, dia tahu. Jadinya ketika misalnya dia dilepas di suatu tempat, dia bakal kembali ke rumahnya karena mengandalkan benda di sekeliling si sarangnya itu. Itu mirip sama yang dikerjakan sama Nicholas Timbergen yang katanya lebah kan dikasih pohon pinus kan di sininya, salah runjung pinus, di sini sarang nih. Nah, dia tuh memanfaatkan si runjung pinus ini, benda sekeliling sarang ini untuk kembali ke sarangnya gitu. Tapi ketika sarang misalnya si pinusnya ini dipindahkan, sarangnya misalnya di sini ya, misalnya dipindahkan sarangnya di sini, dia bakal malah ke arah sini gitu ya. Berarti dia mengandalkan si landmarknya, mengandalkan benda sekeliling sarangnya gitu. Nah, landmark itu kayak gitu. Nah, lalu ada sun, arah matahari ya. Nah, jadi beberapa spesies kayak burung lah ya, itu mengandalkan yang namanya matahari gitu, arah matahari. Jadi bumi itu kan bulat. Nah, apa namanya, matahari itu kan dia kan pasti akan berotasi lah ya, segala macam ya. Bumi itu berotasi lah ya. Biasa banget. Jadi matahari itu dia nih kayak gini di sini, direction dari matahari. Nah, dia bakal ngelihat gitu, matahari itu kayak kompas bagi dia. Nah, terus ada pertanyaan nih, gimana kalau misalnya oke, misalnya kan misalnya burung itu pergi ya, pergi jam 7 pagi. Nah, misalnya gitu. Terus pulang jam 5 sore. Nah, posisi matahari itu kan kalau misalnya kita ibaratkan ya, nih misalnya ini jam 7 pagi itu di sini gitu. Nah, ketika jam 5 sore kan di sini kan. Nah, itu kan takutnya tersesat atau gimana kan bisa ibaratnya kayak gitu kan. Burung itu kan kayak saya bilang tadi kan mengandalkan matahari. Nah, ada namanya suatu mekanisme di dalam suatu makhluk hidup, khususnya burung ya, itu disebut dengan circadian clock. Nah, jadi burung itu nggak mengandalkan yang namanya jam 7 pagi lah, jam 5 sore lah, tapi burung mengandalkan intuisi di dalam tubuhnya disebut circadian clock. Jadi jam 5 paginya, jam 7 paginya burung itu beda dengan jam 7 pagi kita gitu. Jam 5 sorenya burung itu beda dengan jam 5 sorenya kita gitu. Jadi berdasarkan circadian clock ini, burung itu bakal menyesuaikan posisi matahari gitu. Walaupun mataharinya di sini ya, dia bakal menyesuaikan lagi gitu. Karena ya dia punya circadian clock ini dibantu ya. Sun ini dibantu sama circadian clock. Gitu. Oke, lalu ada lagi nih. Selain matahari ada bintang ya. Bintang oke lah sama. Bintang juga mirip sama kayak matahari ya. Ya mengandalkan arah bintang segala macam. Lalu ada yang namanya magnetite. Kan kita tahu ya kalau bumi itu punya apa namanya kutub utara, kutub selatan. Nah, itu kan ada namanya aliran-aliran magnetik ya kayak gitu ya. Nah, dia bakal tahu gitu kemana gitu, utara mana selatan. Nah, burung-burung atau hewan tertentu itu mengandalkan medan magnetik ya dari si bumi untuk tahu gitu arahnya kemana. Di beberapa burung, misalnya di hidung ya, di hidung. Oke, sebentar. Gimana sih cara deteksi medan magnetik kalau di hewan itu gimana? Jadi di hewan itu ada dua ya, ada dua deteksinya, cara deteksinya ada dua ya. Yang pertama melalui mata, melalui mata. Nah, di mata ini ada yang namanya kriptokrom. Kriptokrom. Nah, kriptokrom ini dia itu bisa dibilang sangat sensitif dengan medan magnet, dengan arah medan magnet gitu. Lalu yang kedua ada namanya magnetit. Magnetit ini ya bisa ibaratkan ada mineral lah, mineral di dalam suatu organ di burung, dia itu kayak bertindak sebagai magnet. Karena bertindak sebagai magnet, jadi dia bakal mendekati kutub utara atau menjauhi kutub selatan gitu. Begitu. Gitu cara deteksinya ya. Pertama melalui mata bisa melihat medan magnetnya gimana melalui kriptokrom. Lalu ada magnetit, yaitu mendeteksi arah magnetnya itu berada gitu. Oke, lanjut.
skip, kita bisa baca sampai sini. Ini contoh-contohnya ya, fish migration, mammals migration. Nah, oke, kita bahas ini sebentar. Sini ada sedikit grafik menarik. Oke, di sini ada grafik menarik. Di sini nih, ada natal dispersal, ada Filopatri. Nah, itu bedanya apa sih sama migrasi? Oke, gini. Kalau migrasi itu kan dia perpindahan apa namanya spesies ya, perpindahan populasi ya. Populasi pindah, tapi dia balik lagi dan balik lagi. Oke, di sini ada lagi yang disebut dengan Filopatri. Ada namanya natal dispersal, breeding dispersal, ada homing gitu. Nah, kalau misalnya natal dispersal, dia itu contohnya begini. Kura-kura ya, misalnya sini ya, kura-kura nih ya, dia tuh menetas di sini. Dia tuh menetas di natal pond. Dia lahir di sini. Terus ketika sudah mulai dewasa, dia bakal berkembang biak di lain tempat. Gitu. Dia bakal berkembang biak, dia bakal bertelur di lain tempat. Itu disebut natal dispersal. Gitu. Kalau misalnya itu. Lalu misalnya kalau Filopatri itu apa? Filopatri itu kebalikan dari natal dispersal. Kalau natal dispersal itu dia kan pindah ya setelah lahir kan. Misalnya setelah lahir, kura-kura menetas, terus dia tuh bermigrasi lah kemana gitu, lalu tiba di suatu tempat untuk berkembang biak, untuk bertelur. Tapi kalau Filopatri, dia kan menetas ya, udah menetas telurnya, nah dia bakal balik lagi gitu setelah migrasi, contohnya kayak salmon. Misal, kalau misalnya salmon nih di sungai A gitu, di sungai A, dia bakal ke laut kan, dia bakal ke laut, ya pindahlah ke laut. Tapi setelah misalnya mencapai usia matang, dia bakal balik lagi ke tempat dia lahir. Untuk apa? Untuk berkembang biak lah, untuk bertelur lagi. Itu Filopatri. Nah, kalau breeding dispersal, dia itu ya mirip sama natal dispersal. Bedanya kalau breeding dispersal itu dia itu pindah lagi. Dia tuh kayak breeding dispersal itu mengkhususkan dirinya pindah ke tempat lain untuk berkembang biak. Kalau natal dispersal itu kan dia dari dewasa, dari kecil ke dewasa kan. Tapi kalau breeding dispersal itu khusus ketika ingin dia tuh berkembang biak aja, khusus ketika dia tuh pengen kawin aja, baru pindah dispersal menyebar gitu. Nah, lawan katanya homing gitu. Jadi dia kalau homing itu mirip kayak Filopatri tadi ya. Dia itu bakal berkembang biak di sana juga dan bertelur di sana juga gitu. Oke, lanjut ada migrasi. Seperti bilang tadi kan migrasi ada deh, tanda panah migrasi itu. Ada yang tanda panah ke sini, ada yang tanda panah ke sini. Ini kan bolak-balik kan artinya kan? No. Nah, seperti yang saya bilang tadi, migrasi itu berbeda sama dispersal atau penyebaran, itu dia balik lagi gitu ke tempat asalnya gitu lah, bisa ibaratkan gitu. Oke, lanjut. Oke, ini bisa kalian baca lagi. Oke, cepatnya kita lanjut ke foraging. Oke, gini. Ini kita bisa lihat grafik ya. Jadi gini, ada suatu pertanyaan yang unik. Kalau misalnya si burung, pertanyaannya, misalnya, apakah makanan gede itu selalu baik? Nah, gitu. Apakah makanan gede itu selalu baik? Gitu. Ternyata setelah dicoba, setelah diteliti ya, ternyata makanan terlalu gede itu nggak terlalu baik. Bahkan ya, di sini ya kita bisa lihat ini ya, burung itu makan di tengah-tengah lah ya, di tengah-tengah lah ya. Kalau apa namanya bentuk atau ukuran dari prey atau predator itu tengah-tengah gitu. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya dia makan prey yang terlalu gede ukurannya itu membutuhkan usaha yang lebih gede. Diibaratkan gini, kalian misalnya kita makan durian gitu, kita makan durian yang gede banget gitu. Daripada kita makan tomat langsung gitu, itu kan kayak proses buat mencerna si durian itu kan lebih gede gitu energinya gitu daripada si mencerna si tomat gitu. Nah jadi makanan gede itu nggak selalu baik. Makanan yang baik itu makanan yang dia tuh mengeluarkan energi yang lebih kecil dengan hasilnya maksimal. Nah,
makanan baik. Nah, hal itu disebut dengan optimal foraging. Optimal foraging itu apa? Energinya dikit, use energinya dikit, tapi benefitnya gede. Nah, itu disebut dengan optimal foraging. Gitu. Nah, gimana sih cara menentukan optimal foraging ini? Ada dua hal. Yang pertama, ada tiga sih. Pertama, manfaatnya itu seberapa besar. Yang kedua, bagaimana cara mencari makanan itu. Apakah makanan itu susah dicari atau gampang dicari. Yang ketiga, yaitu menangani atau kayak bisa memburu atau mencerna si makanan itulah. Itu apakah dia itu membutuhkan energi gede atau membutuhkan energi yang lebih kecil gitu. Kalau misalnya energinya yang dibutuhkan banyak ya, walaupun kayak makanan bergizi segala macam, tapi energinya ternyata membutuhkan sangat banyak ya, pasti kita juga menghindari gitu kan. Makanan yang menyusahkan lah, bisa ibaratkan gitu. Nah, dari sini kita ada namanya teori optimal foraging teori. Teori optimal foraging. Oke, dari sini ya. Seperti saya bilang tadi ya, semua itu ya. Bentar. Sini. Teori ini nih OVT itu bergantung dengan benefit dibagi cost energi. Nah, dibagi dengan cost energi. Sorry. Nah, jadi OVT ini bisa maksimal kalau benefitnya tinggi, cost energinya rendah. Begitu. Oke, sebenarnya tadi simpelnya begitu sih OVT itu. OFT, sorry, OFT. Nah, oke. Kita lanjut ke bagian sini. Kalau misalnya ya, tadi kan ada dua kata ya. Ada dua kata. Ada searcher dan handler. Nah, kita fokus ke searcher dulu. Bagaimana makanan ini gampang ditemukan atau enggak? Kita dari sini nih, contohnya. Ini kan ada dua nih. Ada rare prey, ada abundant prey, yaitu langka ya, prey langka atau mangsa langka sama yang dia itu melimpah mangsanya. Nah, si ikan ini dia lebih prefer makan si yang melimpah tuh, bisa dari sini tuh. Dia bakal makan yang melimpah, menyisakan ya dikit lah. Awalnya kan begini ya, awalnya kayak gini kotak gede gini, tapi setelah misal dimakan ya dia bakal berkurang lah ya. Nah, dia tuh bakal ke yang lebih melimpah ya. Karena apa? Karena lebih gampang didapatinya di mana-mana ada gitu. Nah, gitu. Searcher tuh bisa dibarat kata kayak lu tuh seberapa gampang ngambil makanan itu, seberapa gampang nyari makanan itu, ya udah lu ambil gitu. Hewan tuh memikirkan itu gitu. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau yang tadi saya bilang handler itu yang dari awalnya, handler ini yang dari atas, yang di burung itu. Nah, jadi burung itu yang handler tuh walaupun dia dapat mangsa yang gede yang 10 ini, dia bakal lebih prefer yang di tengah-tengah karena mencerna sesuatu yang lebih besar tuh membutuhkan banyak energi gitu, menangani sesuatu yang sulit itu kalau misalnya terlalu besar. Oke, lanjut. Mana ya? Ini kalian bisa baca seperti saya bilang tadi ya. Amount of energi dibagi H, mirip kayak tadi. Intinya kalau yang optimal foraging itu ya tadi tuh energinya yang diperlukan itu dikit, tapi benefitnya banyak. Oke, kita ada pertanyaan lagi di sini. Oke, lanjut. Mana sih? Optimal. Oke. Oke, di sini. Kalau misalnya di suatu tempat ada hewan gitu, di suatu tempat di lingkup tempat itu ada hewan. Nah, hewan itu dia tuh bakal mikir apakah dia bakal keluar dari habitatnya, apakah dia keluar dari teritorinya untuk mencari makan atau enggak gitu. Disebut dengan path choice. Jadi di sini hewan itu dia tuh mikir apakah kalau misalnya keluar dari teritorinya atau keluar dari habitatnya dia bakal mendapatkan benefit yang lebih tinggi atau enggak. Atau begitupun sebaliknya, kalau misalnya dia tinggal terus, apakah benefitnya lebih tinggi atau enggak gitu. Nah, ada namanya sebagai teori marginal. Teori nilai marginal, sorry. Nah, teori ini bilang
yang menyatakan kalau hewan itu menentukan apa namanya, apakah dia harus tinggal atau dia harus meninggalkan tempat. Nah, meninggalkan tempat atau teritori ya, teritori. Nah, teori marginal ini bilang kalau hewan itu dia tuh bakal kayak menilai gitu, menilai apakah dia tuh harus tinggal gitu di suatu tempat atau itu meninggalkan tempat itu. Kalau misalnya misalnya kayak makanannya banyak di situ, terus ya banyak tempat yang dia itu baik, suhunya menarik segala macem. Nah, dia bakal ya tinggal di situ karena benefitnya lebih gede ya. Tapi kalau bisa di sana di tempat itu dia kekurangan makanan segala macem ya pada akhirnya dia meninggalkan tempat itu. Nah, ini teorinya ada di sini nih. Di bagian foraging bee. Oke, kita lihat grafiknya ya. Di grafik kanan, nih, di grafik kanan ada searching time. Di grafik kiri ada traveling time. Lalu di sini ada load. Oke, ada 3 parameter utama. Travel time atau apa namanya? Travel time itu bisa ibarat kata waktu tempuh ke tempat tertentu. Ke tempat ya bisa ibarat kata ke tempat yang penuh dengan makanan. Nah, kalau searching time itu dia artinya dia mencari. Jadi kayak mencari kan beda kan sama ke tempat. Kalau misalnya dia mencari dulu, kayak misalnya lebah kan. Lebah kan kalau masalah itu kan dia kan setelah kita belajar kan pas waktu itu lebah itu kan kalau misalnya udah nemu suatu makanan, dia bakal ngasih tahu ke koloninya kalau ada makanan di daerah situ tuh. Nah, berapa jauhnya itu kan ditentukan dengan tarian lebah ya. Nah, dari situ kalau travel time itu dari sarang menuju ke tempat makanan tuh berapa lama. Terus kalau searching time itu berapa lama dia mencari makanan itu beda ya. Nah, di sini ada 3 parameter utama. Terus kalau laut itu bisa diartikan gini nih. Kalau lebah itu kan punya kantong buat nahan madu ya. Buat dia itu kantong buat nyimpen madu. Nah, kalau misalnya dia terlalu jauh, terus nyimpen madu yang terlalu banyak, dia bakal mengeluarkan energi yang lebih tinggi gitu karena berat kan. Nah, kalau misalnya terlalu pendek, terusnya dia isinya dari madu itu terlalu dikit ya, dia tuh bakal sia-sia gitu. Nah, maka dari itu ketika travel time-nya gede, ya, ini travel time-nya gede tuh, jauh ya dari sini, travel time-nya gede, load-nya dikit. No, load-nya dikit, saya tandain. Atau isi dari madunya dikit. Nah, tapi kalau misalnya travel time-nya dia itu, apa namanya, kecil ya, atau pendek lah bisa ibaratkan gitu, maka isi dari madunya harus banyak. Kenapa? Biar nggak sia-sia. Begitu. Nah, terus ini apa? Nih yang saya tandain. Eh, nah, ini tuh kayak suatu apa nih asimptom, suatu apa namanya energi usage, energi gain ya gain, atau energi yang didapat ketika menempati daerah atau ketika mendapatkan makanan tertentu. Misalnya, oke, bentar, energi gain. Oke, energi gain. Jadi gini, kalau misalnya ini kan yang warna hitam ini ya, warna hitam ini, ya, energi gain itu misalnya kayak cost yang apa namanya didapat itu harus setara dengan travel time atau setara dengan garis lurus yang warna biru ini. Harus setara. Kalau misalnya dia nggak setara atau kayak misalnya dia mulai menurun ya, ini mulai menurun nih. Lihat, dia mulai menurun nih. Tuh. Ini kan ada 2 garisnya. Kita bandingkan satu-satu. Ini kan ada 2 garis nih. Ada 1, ada 2. Saya ulang, ada 2. Nih, tuh. Lihat, ada suatu perpotongan di sini. Ya, ada suatu perpotongan di sini. Itu tuh apa namanya nih? Optimal load itu dia tuh sangat optimal gitu. Tapi ketika sudah mulai menurun ya energi gain-nya nih di bagian sini, di bagian pojok sini, maka ada baiknya si lebah itu mencari tempat baru, mencari tempat makanan yang baru gitu, yang lebih efisien gitu. Lihat nih, ini kan ada
suatu perpotongan garis ini yang paling efisien tuh di sini nih. Nah, tapi ketika energi gennya udah mulai turun, energi yang didapat tuh mulai menurun daripada cost energi ya, daripada usaha yang dia lakukan, yaitu travel time sama searching time, dia tuh bakal sia-sia gitu. Dia tuh kayak bakal meninggalkan daerah itu gitu. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan kah selanjutnya? Kita habis itu lanjut ke social foraging. Oke, kalau aman kita lanjut. Oke, social foraging ini bisa diibaratkan kayak suatu kelompok ya, suatu kelompok ya udah kelompok itu fungsinya bisa berburu bersama atau sharing information. Kita bisa baca di sini. Nah, kalau sharing information tuh kayak misalnya individu A dalam suatu kelompok dia ngasih tahu kalau makanan ini nih yang lebih enak, makanan ini nih yang lebih banyak, lebih gampang didapetin gitu. Jadinya sharing information kayak sharing kayak apa namanya? Memberitahu gitu kepada individu lain dalam satu kelompok tersebut. Terus ada yang kedua kooperatif hunting, jadi berburu bersama. Enaknya di social foraging ini dia itu ya bisa ibaratkan kayak gampang gitu lah karena ada suatu kata yaitu kooperatif hunting gitu. Jadi bisa berburu bersama untuk meminimalkan energi yang harus dikeluarkan gitu. Jadi misalnya kelompok A itu untuk mengejar, kelompok B misalnya untuk menerkam gitu. Jadi kan nggak dua-duanya gitu. Jadi energi yang dikeluarkan lebih sedikit gitu. Nah, gitu. Kalau teritori, kita baca aja di sini. Fungsi teritori itu kan untuk mengamankan wilayahnya lah yang bisa ibaratkan gitu. Oke, lanjut. Mungkin kalian bisa baca aja sih dari sini. Oke, perilaku anti predator. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ke bagian sini adaptasi kita tahu lah ya segala macam. Oke. Apa namanya? Hewan tuh ya punya cara untuk bertahan dari predator masing-masing. Jadi suatu hewan tuh punya perlindungannya gitu. Nah, salah satu perlindungan ya, salah satu cara yang digunakan oleh hewan yang paling kuno itu keroyokan atau mobbing. Di sini hewannya walaupun dia lemah ya, ini gagak atau kayak merpati gitu, walaupun dia lebih lemah daripada predatornya, tapi kalau mobbing atau keroyokan, ya dia itu bakal lebih kuat gitu. Bersatu kita padu gitu, bisa ibaratkan gitu. Nah, salah satu contohnya begitu. Nah, bisa lihat dari sini kan kalau misalnya predator tuh lebih lebih kayak dia tuh apa namanya? Tidak mau gitu. Kalau misalnya ada mangsanya mobbing. Jadi hewan tuh yang predator akan menjauhi kawanan ya. Mobbing ini kayak sesuatu untuk mencegah si predator ini memangsa makanan, memangsa si hewan itu. Oke, lanjut. Oke, perilaku. Oke, sebenarnya ini dijelasin di evolusi ya, evolusi divergen sama evolusi konvergen. Ini bisa diaplikasikan di dalam perilaku ya. Misalnya gitu, perilaku mobbing. Kita ambil contoh perilaku mobbing di sini. Nah, hewan A, hewan A itu dia itu hewan A itu misalnya kayak camar lah, camar ya, camar. Hewan camar, dia itu pada dasarnya suka mobbing atau suka keroyokan. Tapi karena ada suatu spesies ya, ada suatu spesiesnya, dia itu lokasinya atau sarangnya di tempat yang ya tempat kayak tebing-tebing gini. Jadi dia pada akhirnya menghilangkan sifat mobbing itu. Dia menghilangkan perilaku mobbing itu untuk apa ya? Satu lagi, apa namanya? Untuk cost efisiensi atau ya untuk menghemat energi gitu. Nah, walaupun dia sama-sama camar ya, tapi kalau misalnya lingkungannya tuh dia tidak mendukung untuk melakukan suatu tindakan, dia bakal menghilangkan sifat itu gitu. Nah, sama dengan evolusi konvergen. Kalau misalnya tadi kan camar itu kan dia kan suka mob ya, suka mob. Nah, terus si gereja, burung gereja misal, dia pada dasarnya tidak suka mob. Tapi karena lingkungannya itu, misalnya lingkungannya dia itu banyak predator lah, lingkungan banyak predator, maka si gereja ini dia itu bakal mengikuti si camar gitu. Dia bakal mengikuti hewan yang
memiliki ya bisa ibarat kata subjektivitas lebih tinggi gitu. Nah, disebut evolusi konvergen. Nah, begitu. Ya, kita belajar di sini ya, kalau divergen itu dari nenek moyang sama, kayak misalnya camar tadi, evolusinya dia berbeda gitu. Nah, tapi kalau yang konvergen, dia nenek moyang berbeda tapi sama pada akhirnya. Mungkin fungsinya atau kayak sifatnya segala macam. Oke, lanjut ke arah kamuflase. Kamuflase ya. Kamuflase ini ada berbagai macam jenisnya. Kita kenalnya sebagai kamuflase ya. Kita kenalnya sebagai kamuflase. Tapi kamuflase ini merupakan ya general, sesuatu yang general. Karena kamuflase ini terdiri dari berbagai macam ya. Ada namanya mimikri, ada namanya cryptic colorization, ada juga yang namanya apa ya? Saya lupa nih. Bentar. Duanya dulu deh. Oke, pertama mimikri. Mimikri itu bisa kita mimikri ya. Mimikri itu mirip kayak bunglon. Mengubah warna agar mirip sama lingkungan ya. Oke. Tapi kalau cryptic colorization dia itu emang pada dasarnya warnanya itu gitu. Warnanya misalnya coklat. Ya udah dia kayak menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya yang berwarna coklat. Itu cryptic colorization berbeda dengan mimikri. Kalau mimikri dia itu mengubah warna atau kayak apa tuh meniru di sekitarnya. Nah, konteksnya gitu. Kalau mimikri ini ada dua. Yang pertama ada Batesian, ada Mullerian. Kalau Batesian itu, dia itu suatu hewan ya. Hewan yang tidak berbahaya, meniru hewan berbahaya. Jadi Batesian tuh hewan yang nggak berbahaya, hewan yang nggak punya alat pertahanan diri, itu meniru hewan yang beracun, meniru hewan yang dia itu berbahaya gitu. Jadi ya bisa ibarat kata supaya predator itu tidak mengincar dia karena ya predator tuh ngiranya kalau dia tuh hewan berbahaya. Nah kalau Mullerian itu dia hewan yang berbisa atau berbahaya ya, saling saling meniru. Jadi gini, misalnya hewan A dia itu beracun, hewan B juga beracun. Nah, supaya gampang dikenal predatornya, kalau hewan A sama B ini beracun, maka mereka memiliki corak yang sama. Supaya apa? Supaya predator ini belajar gitu, gampang mengenali kalau corak ini, oh dia tuh beracun. Begitu, itu namanya mimikri Mullerian. Oke, lanjut. Oke, lanjut nih ada kalian baca aja misalnya misdirecting attack. Ini kayak kepala sama ekor tuh mirip. Attack serangan. Ada di distraction display. Nanti kita bahas mengenai altruisme. Di sini ada konsep altruisme di sini ya, di distraction display. Jadi si induk ini sengaja kayak ngedistract gitu si predator agar menjauhi anak-anaknya, malah mengejar si induknya gitu. Jadi kayak heboh gitu dari situ. Terus ada intimidation ya. Kayak ya ini kalian bisa lihat sendiri ya, ada kayak mengembangkan ininya apa, nggak tahu apa sih namanya ini. Kayak barong saya. Apa sih apa? Nggak tahu. Reok potong. Oke, dan juga ada startling display. Kalau misal kalian pernah main Pokemon, terus ada namanya Caterpie. Nah, Caterpie, dia itu suatu ulat yang bentuknya mirip sama si ular gitu. Nih, kayak gini nih. Ini Caterpie. Caterpie. Nah, dia tuh bentuknya mirip sama ular. Asli. Kalau misal kalian lihat dari dekat, itu mata itu ada pura-pura jadi matanya, ada yang mirip sama kayak bahkan lidahnya pun dimiripin gitu sama si Caterpie ini. Ini jadi kayak hewan walaupun berbeda sama mimikri tadi ya.
Kalau yang setting display ini dia tuh meniru hewan yang berbeda gitu, sebenarnya hewan lain gitu. Yang dia tuh merupakan predator daripada si predator. Predatornya si predator gitu. Kalau setting display, predatornya predator gitu. Jadi si predator ini bakal menjauhi ya mangsanya karena mereka predator gitu kan. Nah, itu setting display. Itu juga. Oke, ini yang kalian bisa lanjutnya. Ini kalau misalnya perilaku ketika ditangkap bisa melawan balik, bisa berteriak atau pura-pura mati. Kayak merekat. Ya juga ada chemical defense ya. Kalau chemical defense itu yang kayak katak, poison skin, terus ada sting insect dan lain sebagainya. Nah, saya bilang tadi Batesian mimic, ada Mullerian mimic, segala macam. Social defense. Oke, social defense. Oke, ini lagi-lagi kembali kepada koloni atau populasi. Misal dalam suatu ya hewan tertentu gitu kan berkoloni ya, dia tuh berkoloni itu fungsinya ya salah satunya buat menghindari predator. Kalau misalnya satu banteng gampang dihadapi lah sama singa. Tapi kalau misalnya 100 banteng atau 20 banteng pun itu bakal susah gitu dihadapi oleh si singa gitu. Begitu. Ini kita bisa grafik ya. Lihat dari sini yang kalau bagian X itu group size atau seberapa banyak apa namanya hewan itu ada di grup itu, lalu yang Y itu ada korban ya. Ini korban akibat predator kalau yang Y. Nah, ini kan semakin banyak size-nya ya, semakin gede size-nya itu bakal berkurang korbannya gitu. Oke, lanjut. Oke, ada juga service herd effect. Jadi service herd effect nih kalau misalnya kita di penguin ya. Kalau di penguin dia itu kayak saling mendorong gitu. Itu saling mendorong si penguin supaya jadi korban gitu. Ini kan ada koloni penguin ya. Di pinggirnya nih ada paus. Ada paus atau kayak seagull. Seagull tuh anjing laut. Nah, jadi si penguin itu kayak ngedorong-dorong si penguin lain gitu. Supaya dimakan oleh si seagull gitu. Supaya menghindari seagull ini. Jadi kayak mendorong-dorong ke laut gitu. Kayak gitu sih. Jahat juga ya? Iya. Jadi kalau misalnya seagull itu burung ya? Iya. Oh iya. Oh, si lion ya, si lion. Sorry. Si lion, anjing laut. Burung pantai. Seagull. Astagfirullah. Sesat nih. Sorry. Oke, ini aplikasi pengetahuan kita bisa baca sendiri ya. Ada banyak macam. Oke, ada pertanyaan dari sini kah? Oh, benar. Sebelum kita lanjut ke PPT selanjutnya, ada pertanyaan kah? Kita lanjut ke sexual behavior. Oke, sexual behavior. Oke. Jadi di sini sexual behavior itu apa namanya? Bisa dibarat kata sesuatu ya perilaku hewan biasanya untuk menarik pasangannya agar berkembang biak. Itu intinya sexual behavior ya. Nah, sexual behavior-nya ada 4 poin utama. Sexual selection, itu terbagi lagi jadi 2, itu intrasexual selection sama intersexual selection. Yang kedua ada mating system. Nah, sexual selection ini, oke, kita ada pertanyaan unik nih di sini. Yaitu natural selection sama sexual selection. Nah, di sini oke. Kan biasanya misalnya kayak burung. Burung itu kalau mau menarik betina, dia tuh harus berbulu indah, berbulu mencolok, dan lain sebagainya. Kayak merak contoh. Nah, kalau misalnya mencolok itu kan bisa diartikan kayak mengundang predator. Kalau mencolok itu dia tuh kayak seakan-akan nih makan gua nih, kelihatan gua nih. Sama si predatornya. Nah, itu kan kayak seakan-akan kayak dia itu gampang diserang gitu sama si predatornya gitu. Tapi itu yang malah digemari sama betina. Nah, itu uniknya di sini. Justru burung yang mencolok, justru burung yang memiliki yang bisa dibilang membuat dirinya itu terekspos oleh predator itu malah digemari betina. Nah, maka dari itu disinilah kuncinya di bagian sexual selection konsepnya
itu selama dia bisa kawin, selama dia bisa menurunkan keturunannya, maka hal-hal yang berhubungan dengan natural selection tuh bisa diibaratkan dihambat ya. Bisa diibaratkan kayak dihilangkan gitu. Jadi seperti kita lihat kan tadi burung itu berbulu mencolok ya. Nah itu kan kalau misalnya predator kan gampang dilihat. Tapi kalau selama dia bisa digemari oleh betina, selama dia bisa menarik perhatian betina, itu juga selama dia bisa berkembang biak dan menghasilkan keturunan pun bakal yang namanya menurunkan sifat-sifat dia gitu. Jadi di sini sexual selection tuh ternyata bisa berlawanan dengan natural selection begitu. Oke, lanjut. Mana ya? Hal penting lainnya. Oke, di sini ada intraseksual sama interseksual. Dari sini aja. Ada 2 poin utama. Ada intraseksual selection, ada interseksual selection. Kalau intraseksual selection tuh sesama jenis, maksudnya seleksinya sesama jenis ya, kayak jantan dengan jantan, gitu ya, jantan dengan jantan gitu ya. Kalau interseksual selection, jantan dengan jantan. Nah, kalau interselection biasanya dengan berbeda jenis kelamin, kayak jantan dengan betina. Contoh gampangnya kalau yang intra itu dia itu biasanya saling adu, misalnya berantem lah gitulah, berantem. Nah, berantem lah segala macam agar memperebuti si betina gitu. Atau mungkin kalau misalnya kita disebut sebagai perilaku agonistik. Ini ciri khas banget nih kalau intraseksual, jantan dengan jantan lah segala macam. Dia tuh bakal saling memamerkan kekuatannya gitu, saling memamerkan apa yang dia miliki gitu untuk memperebuti si betina. Nah, biasanya intraseksual selection ini biasanya ya dia itu terjadi dimorfisme pada jantan. Jadi jantannya unggul gitu daripada si betina, baik secara ukuran, baik secara ya mungkin bulu-bulunya atau aksesorisnya gitu segala macam daripada si betina. Nah, kalau yang interseksual selection itu biasanya si betina yang milih. Bukan kayak bukan intraseksual lah. Kalau intraseksual itu selama dia menang dia yang bakal dapat ceweknya, biasanya gitu. Tapi kalau interseksual, si betina itu yang milih apakah dia mau kawin dengan jantan ini atau enggak gitu. Dan biasanya itu terjadi dimorfisme pada betina. Jadi betinanya yang gede, misalnya kayak katak gitu, segala macam. Oke, ini ada berbagai macam ya interseksual selection, misalnya kayak competition saya bilang tadi, kayak jerapah ini saling beradu leher, dan juga ada kompetisi misalnya kayak si badak ini saling tubrukan segala macam ya, nah juga ya benar. Kalian bisa baca aja dari sini. Lalu ada aksesoris atau ukuran dari tubuh. Kalau misalnya aksesoris atau ukuran dari tubuh itu bagus, maka ya betina condong ke arah sana. Jadi kayak betina tuh pengen gitu supaya genetik anaknya tuh bagus. Jadi dia milih si jantan yang bagus-bagus gitu, baik secara fisik maupun ya gennya. Begitu. Selain itu, kadang si jantan itu dia bakal menghilangkan sperma si jantan lain di dalam tubuh betina. Misalnya betina ini kawin beberapa kali gitu dengan si jantan yang berbeda. Dia kawin dengan jantan A, dia kawin dengan jantan B, dia kawin dengan jantan C. Nah, jantan B ini dia itu punya kemampuan gitu. Dia tuh punya kemampuan lebih daripada jantan lainnya. Jadi dia bakal menghancurkan atau dia bakal menyingkirkan sperma
jantan lain gitu dalam si rahimnya si ini, si betina itu. Begitu. Nah, kalau interseksual berbeda tadi. Kalau interseksual itu lebih ke arah si betinanya gitu, memilih si jantan. Biasanya begitu. Jadi kayak apa namanya? Si betinanya ini menyeleksi ya, bisa ibarat kata gitu, menyeleksi si jantan. Biasanya betina ini punya kemampuan itu untuk menolak si jantan. Oke, di sini ada mating system ya. Ada yang monogami, ada yang poligami, sorry. Poligami ya. Poligami itu terdiri dari dua, yaitu poliandri juga poligini. Poliandri itu ketika satu cewek banyak cowok. Kalau poligini itu satu cowok banyak cewek. Harem ya. Harem. Harum. Tapi kalau poliandri itu reverse harem. Ya, kebalikan harem ya. Oke. Oke, lanjut. Apa? Nggak ada yang komen. Oke, lanjut ya. Tadi nih. Ini udah tadi. Lah. Oke. Ternyata itu udah, ini berbagai macam aplikasinya ya. Mungkin kalian bisa pelajari dari sini. Tadi sudah bisa kalian bisa lihat dari sini ya. Itu tadi sih, ada yang ingin ditanyakan dari situ? Ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan kah? Ya udah. Kalau ya udah. Aman ya berarti ya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ditanyakan, segera tanyakan aja, nggak apa-apa secara apa nih? Masih bingung bedanya filotropi sama homing. Oh, Homing. oh sebentar. Bentar ya. Mana sih tadi? Bentar. Saya cari dulu slide-nya. Filotropi homing. Ini ya. Nah, oke. Jadi gini, kalau filotropi, saya bilang tadi kan, kalau filotropi itu dia bakal kembali ke tempat kelahiran dia, begitu kan? Misalnya kayak salmon, kan dia lahir atau menetas di sungai ya, di hulu atau hilir sih kalau di ujung hulu ya, di hulu sungai. Oh, Ujung mana? ujung bukan dekat laut, ujung Hulu. ya itu di hulu. Misalnya kayak salmon, dia bertelur di hulu, dia menetas di hulu juga kan. Nah, dia bakal ke laut lagi, dia bakal bermigrasi ke arah laut segala macem. Nah, dia bakal kembali lagi ke tempat yang semula, ke tempat dia menetas. Nah, itu sebenarnya filopatri. Tapi kalau homing itu dari si breeding dispersal ini. Kalau homing itu dia bakal kembali. Jadi homing itu kayak gini. Sorry. Saya kasih contoh ya homingnya. Nih, misal betina dewasa. Nih, betina dewasa itu kan pertama melahirkan anak ya. Dia melahirkan anak. Sorry. Berkembang biak lah. Betina dewasa berkembang biak dan melahirkan anak. Nih, melahirkan anak. Nah, anak itu biasanya, ya anak itu akan tumbuh besar, Ini homing ya, contoh homing ya, ini homing ya. Anak itu tuh kan tumbuh besar, lalu dia akan berkembang biak di tempat dia tumbuh besarnya itu. Begitu. Jadi dia kayak pertama dia anaknya tumbuh besar kan, terus dia kayak pindah lah
pindah kemana gitu, ke tujuan tertentu, pindah ke misalnya ke tempat lain. Tapi pada saat dia ingin berkembang biak dan ingin melahirkan anaknya lagi, itu biasanya dia akan kembali ke tempat si betina ini, akan kembali ke tempat awalnya gitu. Begitu. Akan kembali ke tempatnya. Begitu. Oke, jadi tujuannya itu ada sih berkembang biak, breeding. Kalau di Piloparp itu dia akan kembali ke tempat asalnya. Itu kalau Piloparp itu nggak selalu berkembang biak, intinya gitu. Kalau Piloparp patri itu dia tuh kembali ke tempat dia lahir, itu bukan karena tujuan untuk berkembang biak, tujuannya general, umum. Tapi kalau homing, itu ada tujuan spesifik, yaitu berkembang biak. Begitu. Itu aja sih. Kalau perbedaan Piloparp patri sama homing. Kalau Piloparp itu dia tuh nggak tujuan khusus, yang penting dia tuh kembali ke tempat asal dia dilahirkan atau asal dia menetas, kembali ke kampung halamannya. Tapi kalau homing, dia itu khusus ya. Ketika anak mencapai dewasa, dia itu akan kembali ke tempat dia ya berkembang lah untuk berkembang biak atau bereproduksi. Oke. Beda, Dri. Kamu dengar gak tadi? Kalau Pilopatri itu, ingat ya, Pilopatri itu nggak selalu buat berkembang biak. Pilopatri itu intinya kembali ke tempat asalnya. Oke kan, kawan? Oke, makasih. Dia nggak ada tujuan spesifik. Dia cuma ya udah dia kembali kampung halamannya gitu. Tapi kalau homing, dia bakal tumbuh. Tumbuhnya tuh dia nggak selalu di tempat itu. Tumbuhnya tuh mungkin bisa di tempat itu atau mungkin bisa di tempat lain. Tapi untuk berkembang biak, dia baru tumbuh di situ, di tempat asalnya. Gitu. Aman? Oke. Ada pertanyaan lain? Makasih Milan. Iya, makasih sama-sama. Lah, bukan Asna. Oke, ada pertanyaan lain dari sini? Aman kah, Muti? Paham katanya. Oh, sip. Makasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lain dari sini? Mungkin bisa baca-baca lagi ya yang apa? Banyak teori yang tadi saya bilang. Saya kan cuma menjelaskan mengenai yang sulit dipahami ya, kayak grafik-grafik tertentu, kayak teori tertentu ya. Soalnya berbagai macam ini tulisannya banyak banget. Ada pertanyaan lain dari sini? Lanjut aja. Udah. Soalnya udah selesai. Kita mau forum diskusi atau tanya jawab di sini sekarang. Ada yang mau nanya lagi nggak, guys? Lanjut mikro nih. Coba lihat. Capek cuy. Mikro banyak. Sama aja. Ketik satu tuh udah. Kalau ada yang mau tanyain PC aja atau kayak apa bisa aman kok. Hehe. Atau enggak mungkin kalau misalnya yang bingung dengan PPT-nya tunjuknya PPT yang mana nanti di ini aja. Di PC boleh kalau misalnya setelah ini. Satu tuh katahan Hanita. Iya. Dapat kata hari ini. Satu. Mungkin ditunggu sampai 5.17 ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita udah. Nah, udah 5.17. Udah 5.17. Mungkin tutorial Maksudnya reportnya sampai di sini dulu aja. Terima kasih Makasih ya. buat semua yang udah join. Ya udah. baca-baca lagi ya guys. Gampang kok sebenarnya, sorry. Gimana? Yang penting baca aja. Kasih. Itu di save dulu. Gimana caranya? Tidur tuh kayak